Kiai Khalil Bangkalan itu wafat 1925. Sedangkan NU berdiri 1926. Mungkin saya orang pertama yang menanyakan pada kiai-kiai di grup kiai-kiai NU tentang siapa ketua Tanfidiyah pertama. Kan kita kenal hanya Suryanya, bahasa ya. Kita tidak kenal siapa Tanfidiyahnya. Padahal menurut saya itu penting banget. Kenapa? Karena belakangan justru di NU yang diperebutkan, misalnya dalam tanda petik ya, kan Tanfidiyah. Haji Hasan Dipo itu hanya saudagar dan tidak bisa ngaji dan hanya bisa berbahasa Belanda loh. Ayo dibuktikan secara data konkretnya seperti apa. Saya tidak sepakat ketika yang Khalil menyuruh memerintahkan As'ad untuk memberikan itu, Kiai Hasim harus mendirikan Nahdlatul Ulama. Saya tidak sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Surabaya, arek Surabaya, yang merupakan salah satu aset Nahdlatul Ulama, karena barangkali beliau inilah yang nanti akan menjadi salah seorang penyelamat bagi sejarah perjalanan ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ini. Mengapa? Karena di samping memang kepakarannya, beliau memiliki hubungan terah langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pendirian NU. Kita sambut saudara kita, Gus Asrul Sani. Iya, Gus Asrul Sani. Ini mengingatkan film Mahkamah ya. Sutradara filmnya Mahkamah. Naga Bonar. Mahkamah yang paling terkenal ya. Mahkamah itu luar biasa tegang, di mana ada bintang-bintang yang hebat ya. Asrul Sani. Jadi ada juga sekarang yang menjadi dubes Arsul Sani ya. Arsul Sani. Orang P3 itu. Orang P3. Udah, kita supaya tidak panjang-panjang kalam, biarkan dia sendiri yang memperkenalkan pada kita siapakah sosok yang satu ini, lahir di mana, terahnya bagaimana, dan urusannya bagaimana dengan NU. Monggo. Ya, terima kasih Syarif Rahmat yang sudah mempersilahkan saya untuk datang ke rumah beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang selama ini orang tidak pernah kenal saya, karena memang selama saya mulai kecil sampai saya tahu sejarahnya Nahdlatul Ulama, ternyata apa peran dari kakek saya juga tidak tahu sebenarnya. Nah, setelah saya gali-gali sejarah itu dari tulisannya Abu Bakar Aceh, terus kemudian saya juga belajar tentang tutur dari ayah dan kakek saya, itu ternyata ada cerita yang sangat menarik di sini, bahwa salah satu tokoh Subhanul Waton itu yang bernama Haji Hasan, yang juga merupakan sahabat karibnya Kiai Abdullah Ubed, itu tidak pernah cerita sama anak keturunannya, karena memang beliau sangat merahasiakan itu. Nah, jadi awal mula saya ingin mempelajari Nahdlatul Ulama itu karena memang selama ini tuh cerita itu disampaikan berdasarkan tutur dan dari perspektif penokohan. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Yai Hasim, keluarganya Yai Hasim, kemudian Yai Wahab, kemudian keluarganya Yai Bisri Samsuri, yang selama ini dipampang dalam acara-acara Nahdlatul Ulama. Nah, itu saya ingin menggali perspektif dari sudut pandang secara empiris dan kronologis maupun secara sudut pandang organisasi. Seperti itu awalnya. Nah, akhirnya saya belajar
belajar dengan, ya ini saya anggap saya adik sebenarnya, cuma juga beliau ini guru saya, adik sekaligus guru. Beliau adalah cucu dari Kiai Umar Burhan, dan saya juga dekat dengan putra dari Kiai Umar Burhan yang bernama Kiai Muhammad Isni. Nah itu akhirnya saya memahami sekali bahwasannya sebuah organisasi itu kalau tidak ada menutupi atau peran dari masing-masing anggota organisasi itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti itu. Nah, sebentar saya potong dulu. Panjenengan itu nama lengkap siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai bin berikutnya sampai sudah. bin. Jadi memang kalau dari saya sebut saja sampai Canggah. Canggah itu memang yang berhubungan dengan NU lah ya. Yang berhubungan dengan NU itu Asrul Sani bin Syafi'i bin Akhyat bin Hasan bin Abdul Latif. Nah, dua orang ini, Canggah dan buyut saya ini juga terlibat dalam awal-awal pembentukan Nahdlatul Ulama maupun organisasi sebelum Nahdlatul Ulama. Subhanallah itu. Awal dari buyut itu tujar ya. Sebenarnya Nahdlatul Tujar itu sebuah konsep, bukan organisasi. Sebuah konsep tentang bagaimana cara memasarkan produk-produk pertanian yang digagas oleh Kiai Wahab. Itu. Jadi awal dari refleksitas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah waktu itu ada di Surabaya, itu diawali oleh 4 sekawan sebenarnya. Oleh 4 sekawan itu adalah Kiai Abdul Wahab Asbulo Kertopaten, yang kalau ditulis itu Kertopaten Uit Jombang, berarti berasal dari Jombang. Terus kemudian ada Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz Sawahan, kemudian ada Kiai Mas Mansur Sawahan juga, kemudian ada Kiai Ridwan Abdullah Bubutan atau Kawatan. Nah, di sini beliau-beliau ini berdiskusi melihat fakta-fakta waktu itu ketika yang namanya pendidikan yang ada di Surabaya itu hanya dikhususkan karena aturan-aturan dari Belanda itu kita kan tidak boleh menafikan faktor eksternal sebenarnya. Faktor eksternal yang dibaca oleh para intelektual muda ini atau ulama-ulama muda ini. Contoh, ada undang-undang tentang State Breed on the Way. Itu adalah undang-undang tentang pendidikan. Nah, kalau dulu tuh kalau tidak anaknya orang kaya tidak bisa. Tidak anaknya orang Eropa itu tidak bisa. Kalau tidak anaknya DNBI itu juga tidak bisa. Nah, akhirnya Mbak Wahab berpikir bagaimana caranya berpikir menyamakan persepsi tentang solusi. Bagaimana dari anak-anak orang pribumi, anak-anak ulama-ulama ataupun dari orang-orang Kawatan di daerah tengah ini yang kemarin itu dibahas oleh Kang Iip Yahya kalau tidak salah itu. Memang ada yang melatar belakang. Sebenarnya bukan di Jombang, bahwa berpikir seperti itu bukan di Jombang, tapi ketika beliau di Surabaya. Nah, makanya beliau melihat bahwa banyaknya menurunnya akidah, terus banyak dari generasi muda waktu itu, anak-anak itu untuk mengembalikan cinta tanah air dan bangsa itu, akhirnya beliau menghadap ke Kiai Abdul Kahar Kawatan. Kiai Abdul Kahar Kawatan. Beliau ini seorang saudagar, sebenarnya saudagar yang alim alama. Nah, akhirnya beliau menyampaikan keluh kesah tentang pendidikan tersebut. Akhirnya diiyakan sama Kiai Abdul Kahar itu, dan kemudian Kiai Abdul Kahar ini tidak sendirian sebenarnya, tapi menggandeng saudagar-saudagar yang lainnya. Nah, akhirnya muncullah nama Nahdlatul Wathon. Nah, setelah berdiri itu diajukan kepada pemerintah Keminte waktu itu yang pada waktu itu ada. Akhirnya sampai itu berdiri 1914. Nah, kenapa saya bisa mengatakan Nahdlatul Wathon itu berdiri 1914, sedangkan banyak catatan dari buku-buku itu yang mencatat bahwa Nahdlatul Wathon itu berdiri 1916. Tapi sebenarnya tidak. 1916 itu Nahdlatul Wathon mendapatkan rek person atau legalitas. Tidak tiba-tiba organisasi itu berdiri terus dapat legalitas. Nah, ada sumber
sumber surat kabar itu yang memuat berita tentang promosi Nahdlatul Wathon di bulan November 1915. Dan itu sudah promosi ya? Sudah promosi. Berarti sudah berdiri sebelumnya berarti. Sudah berdiri sebelumnya. Ya. Nah, akhirnya yang datang diundang pada waktu promosi itu adalah salah satunya adalah Hosto Praminoto. Karena memang ketika SI berdiri ini kan memang aktor-aktornya juga ada di Surabaya sebenarnya. Seperti Hasan Gipo, seperti Kiai Mas Mansur, seperti Kiai Mas Alwi, Kiai Wahab, ada semua sebenarnya di situ. Tapi kita menafikan sejarah itu hari ini. Kita tidak mau mencari bukti-bukti primer. Apakah tokoh-tokoh yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama ini dulu sebelum NU berdiri, jauh sebelumnya, apakah di situ ada? Kita tidak pernah membahas dalam sejarah NU itu adalah syarikat Islam. Perjalanan dari Nahdlatul Wathon sampai menjadi Nahdlatul Ulama itu saya mohon panjenengan bisa rinci kebut gitu aja. Ya, sebenarnya Nahdlatul Wathon ini refleksitas ya, refleksitas yang sudah saya sampaikan tadi, refleksitas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang yang diperjuangkan itu jelas. Ada Nahdlatul Wathon yang berdiri 1914, kemudian mendapatkan Rekperson 1916 itu, kemudian ada Taswirul Afkar yang dipandegani oleh saudagar-saudagar yang tergabung dalam Asosiasi Dagang Surya Sumirat, kemudian barulah 1918 itu membentuk perkumpulan yang membahas tentang akidah, ketauhidan, fikih, syariat, tasawuf dan sebagainya ada di situ 1918. Karena isinya itu tidak hanya saudagar waktu itu, karena di situ masuk kiai dan santri dan ulama. Seperti itu. Kemudian baru 1920 itu berdiri Takmirul Masajid. Sebelum 1919 itu Taswirul Afkar itu mendirikan sekolahan atau madrasah pondok pesantren. Di madrasah ini diajarkan tentang gramatikal Arab atau nahwu sorof, sama dengan yang diajarkan di Nahdlatul Wathon. Ada mengajar tentang ilmu mantek, kemudian alfiyah, jurumiyah. Kalau boleh tahu yang mandegani atau tokoh-tokoh di situ siapa, Jom? Sebenarnya banyak. Mungkin yang panjenengan ingat gitu. Kalau di Taswirul Afkar ya, itu ada Kiai Wahab, Kiai Hasan Gipo, kemudian ada Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz, Kiai Ahmad Dahlan Kebon Dalem, terus ada Sunyoto, kemudian ada dari Sosi Mirat sendiri ada iparnya Mbah Wahab, Abdul Manan bin Muso itu, terus kemudian banyak sebenarnya tokoh-tokoh itu yang kalau seandainya hari ini diungkap secara data primer, maka saya yakin saya tidak mampu untuk mengingatnya semua. Tapi setidaknya saya tahu orang-orangnya. Jadi memang selain itu, saudagar juga para ulama. Jadi bukan sekedar saudagar ya? Iya, bukan ulama juga. Ulama. Nah, selama ini kan nggak ada bayangan itu. Nah, selama ini kan dijelaskan ini saudagar, ini ulama, kan kesannya seperti itu. Karena memang dulu di Ampel itu banyak pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Nah, kemudian baru Takmirul Masajid itu untuk mengakomodir masjid-masjid yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Itu Kiai Wahab lagi. Masya Allah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan pada Kiai Abdul Kahar. Jadi peran sentral itu antara Kiai Abdul Kahar dengan mertuanya Mbah Wahab sebenarnya, Kiai Muso Kertopaten, bukan Muso PKI bukan. Nah ini, jadi setelah sebenarnya Takmirul Masjid itu sudah berdiri, dan ini yang mendirikan adalah pemerintah Geminting. 1916 itu sudah ada, tapi mengakomodir seluruh masjid yang ada di Surabaya. Tapi nanti akhirnya dibedakan oleh Mbah Wahab. Itu pun ketua dari Takmirul Masjid dari pembentukan Geminting itu adalah Yai Dahlan Akyat Kebon Dalem. Nah, karena memang satu visi dengan beliau, akhirnya Yai Dahlan Akyat juga bergabung di Takmirul Masjid. Baru nanti ketika Taswirul Afkar itu rapat di tahun 1921, ini diangkatlah Yai Hasim As'ari Tebu Ireng sebagai penasehat waktu itu di Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ya? Iya.
Ada catatan rekam jejak itu ada di surat kabar ada. Kita saja yang nggak mau mencarinya. Ya. Itu bersama Kiai Muhammad Fakih Sidayu atau Mas Kumambang. Mas Kumambang. Oh. Ipar dari Kiai Dahlan Akyat Kebon Dalem. Jadi memang masih ada Itu ya. jaringan keluarga. Luar biasa ya. Jadi itu Ba'alhi wa sohbihi itu kuat ya. Kuat Masya itu. Allah. Jadi dari jaringan sanad keluarga juga ada, dirinya juga ada, juga sanad keilmuan. Ya. Nah, baru nanti sekitar tahun 1921-22 itu karena bahwa Kiai Wahab itu orangnya sangat mobile waktu itu, beliau ketika ada peristiwa-peristiwa Hijaz itu beliau membuat organ taktis bersama Kiai Mas Mansur. Meskipun Kiai Mas Mansur itu sudah keluar dari Nahdlatul Wathon 1922 itu. Beliau tetap bersama-sama. Tapi Kiai Mas Mansur itu masih keluarga ya dengan ini. Masih. Itu mas-mas itu kan? Iya. Mas Mansur itu kalau sama Haji Hasan Kipo itu masih adik sepupu. Sepupuan ya? Sepupu sebenarnya. Tapi kadang orang bilang, loh kok bisa dekat jaraknya? Bukan. Kiai Mas Mansur itu anak dari Nyai Rondo, tapi nomor 15. Masya Allah. Nyai Rondo itu siapanya Ya Hasan Kipo. Nyai Rondo itu bibiknya Hasan Kipo. Oh ya, sepupuan lah ya. Sepupuan karena nah, kemudian lahirlah Komite Sentral Islam. Nah, ini kemudian berkamuflase sebagai Komite Sentral Khilafah. Dan di sini ada perseteruan itu. Ada yang berbicara tentang ahli sunnah wal jamaah, ada yang berbicara tentang wahabi dan sebagainya. Ini memang beda-beda waktu itu. Nah, akhirnya sampai terakumulasi, disitulah akhirnya Kiai Wahab, Kiai Hasim, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz, Kiai Abdul Ghahar, Kiai Burhan, Kiai Hasan Kipo, Saleh Samil, banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di situ. Kiai Ahmad Dahlan Akyat itu, Abdul Hamid Fakih. Kenapa saya tidak menyebut Muhammad Fakih ya? Karena memang di catatan sumber data internal itu hanya tercatat di Tasbirul Akbar. Muhammad Fakih Sidayu itu atau Mas Kumambang. Mas Kumambang. Mas Kumambang itu. Nah, akhirnya sampai terakumulasi. Bagaimana caranya Kiai Wahab itu mengumpulkan ulama-ulama yang datang untuk deklarasi? Sebenarnya banyak ulama yang ingin melakukan deklarasi dan membentuk sebuah organisasi yang memang sudah menyeluruh. Karena memang kan dulu pergerakan dari organisasi itu kan hanya sektoral. Surabaya sendiri, Pekalongan sendiri, Semarang sendiri kan seperti itu. Yeah. Nah, termasuk ada Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ridwan Mujahid Semarang, Kiai Soleh Lateng Banyuwangi, Kiai Samsul Arifin. Loh, kenapa saya tidak nyebut Kiai Asad? Karena yang tercatat memang bapak beliau. Bapaknya ya? Iya. Nah ini menarik ini menarik. Nanti kita lanjut cerita apa namanya hubungan Kiai Asad dengan terbentuknya NU kan ke situ nanti ya. Ya Samsul Arifin lah ya. Itu dulu ya. Itu dulu nanti akan sampai kita. Oke. Monggo lanjut. Nah, tapi sebelum komite kemudian NU lahir itu, Kiai Wahab itu punya adik-adik angkat. Yang kemudian membentuk sebuah organisasi di mana dari Dakwatus Suban itu daerah utara, Ampel, kemudian ada Subanul Watan itu daerah selatan, yang diketuai oleh Yai Abdullah Ubaid, yang dianggotanya itu adalah Yai Abdul Halim, bapaknya Yai Asep, kemudian ada Yai Nawawi Jakalan. Yai Asep pesantren apa namanya? Amanatul Ummah. Amanatul Ummah ya. Nah, kemudian ada Haji Hasan Bagong itu juga Yai Tauhir, Haji Tauhir itu. Apa fungsinya Subanul Watan Dakwatus Suban ini? Menyiapkan seorang pemimpin, pengkaderan. Juga masalah tentang dakwah bagi kiai-kiai muda. Waktu itu kan ya, dulu muda. Ustadz kan tidak ada. Yang ada kiai muda. Tuh. Akhirnya semuanya terakumulasi di situ. Pas tanggal 31 Januari dideklarasikan organisasi Jamiatan Ulama, Jamiah Ulama. Ini belum Nahdlatul ya? Nama, belum ya? Nah, akhirnya ketika disepakati bahwa 45 kiai sepuh ini
45 kiai sepuh yang waktu itu memang dipandang sepuh. Mungkin sebagian dari 45 masih ingat kan siapa aja tuh? Jadi dari Madura itu ada Kiai Doro Muntaha. Kiai Raden Doro Muntaha, Raden Muntaha ini adalah menantu sekaligus keponakan sekaligus santrinya Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ya? Tapi ini yang menantu beliau yang ikut dalam deklarasi tersebut. Kemudian mulai dari Banyuwangi tadi sudah saya sebut, ada Kiai Saleh Lateng dan sebagainya. Kemudian ada dari Jombang itu adiknya Kiai Wahab, Abdul Hamid itu, kemudian ada Abdul Qohar, Abdul Qohar itu Kertosono, kemudian banyak kiai-kiai itu, Kiai Abdullah Ngaban, terus kemudian Kiai Syarif ada di sekitar Pucang itu, kemudian dari Banten itu ada, terus kemudian terus ya semuanya, karena memang ini strateginya Raja Saud ya sebenarnya kan. Ini di luar konteks Nahdlatul Ulama, tapi ini akan berhubungan di sana. Benar, Raja Saud itu kan memancing keseruan sebenarnya. Jangankan anaknya, ibunya saja sudah saya ratakan dengan tanah. Sayyidah Aminah. Iya. Nah, akhirnya itu pancingan sebenarnya. Raja Saud itu kan perang dengan Ottoman itu sekitar 20 tahunan ya. Iya. Itu dan sempat kalah. Nah, itu akhirnya dibantu Inggris. Nah, akhirnya kan butuh biaya perang. Mengembalikan biaya perang itu kan butuh. Iya benar. Caranya bagaimana? Minyak belum. Caranya bagaimana? Haji. Nah, ini yang ditangkap oleh Mbah Wahab. Kiai Wahab. Oh, biasa ya. Masya Allah, Kiai Wahab itu cerdas ya. Karena mobilisasi beliau. Tapi secerdas-cerdasnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, semobil-mobilnya beliau, pasti ada rekan diskusi. Iya, iya betul. Sahabat sejati beliau adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Dan beliau ini kalau mentok, pasti beliau tahu posisinya Kiai Alwi di mana, Kiai Mas Alwi di mana. Pasti di warung kopi. Dan setelah Kiai Mas Alwi mulang ngaji itu, baru beliau ke warung kopi untuk ngopi sebentar. Itu seperti itu. Bukan Kiai Mas Alwi yang diceritakan Kiai Mas Alwi dikeluarkan dari silsilah keluarga, Kiai Mas Alwi jualan kopi dan sebagainya, bukan seperti itu sebenarnya. Ini nggak ada itu. Masalahnya kan yang cerita kan jarine bapakku, jari pokoknya itu kan suatu hal yang tidak wajar. Gila. Iya. Nah, akhirnya disitulah dideklarasikan Jamiah Ulama itu. Siapa yang diundang dari tokoh-tokoh ideologi waktu itu? Pasti Yai Syarif akan kaget di situ. Salah satunya adalah Muso. Tokoh PKI. Musuh PKI itu? Iya. Itu yang diundang. Biarkan tahu. Nah itu dalam rangka apa diundang tuh? Diundang kan sebagai undangan, hanya undangan, tidak ikut deklarasi. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 1926. 26 itu? Iya. Deklarasi NU toh? Tapi bukan NU, namanya Jamiah Ulama. Jamiah Ulama. Jamiah Ulama, di antara undangannya itu adalah Muso. Dan rekan-rekannya. Tapi Muso saat itu sebagai orang apa tuh? SI. SI juga PKI. Oh ya, SI merah itu ya? Iya, SI merah. Wah, jadi walaupun gurunya kiai ya bisa saja ya. Oh, luar biasa ya. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba orang sering bicara agama terus kelakuannya ya kayak gitu. Tidak ada masalah, karena memang kita hanya salah persepsi ya. Karena memang sebenarnya adanya sosialis komunis itu karena memang melawan untuk melawan kapitalis. Sebetulnya musuh bersamanya ada, ya, kan? Ada. Ya. Hanya kita beda seragam lah waktu itu ya. Oke, nanti kita bahas kali itu lah. Nah, kemudian ada juga Rejen. Rejen itu bupati. Terus dari Kheminte, kemudian Hos Cokro Aminoto, semua diundang di situ. Termasuk para habaib yang ada di Ampel. Yang memang, tapi sebagai undangan lah ya? Iya, sebagai undangan. Tapi kalau pemain intinya tadi? Enggak. Deklaratornya itu siapa? 45 kiai. Yang tercatat di rumahnya Kiai Umar Buran ada 45 kiai yang melakukan konsensus itu. Kesepakatan itu. Luar biasa ya. Barulah di situ ditentukan nama. Jadi selama ini yang saya baca,
baik itu yang diberitahu, terus kemudian saya baca di naskah-naskah itu ada 2 usulan nama akan bangkitnya, berarti nuhudul. Nuhud itu yang disampaikan oleh Kiai Abdul Hamid Fakih Mambang. Kemudian Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz mengusulkan Nahdlatul Ulama. Akhirnya dari forum itu menyepakati nama Nahdlatul Ulama. Nah, ini dilaporkan ke pemerintah Geminte. Nah, kemudian di perjalanannya itu kan dari organisasi itu harus membentuk atribut-atributnya untuk supaya bisa mendapatkan rek person. Sama dengan kita, harus ada ADART, harus ada gambarnya juga, logo dan sebagainya. Nah, baru nanti mendapatkan AHU dari Kementerian Kumham. Sama seperti sebenarnya sama. Secara administratif, hukum administrasinya itu sama. Ya sampai hari ini masih sampai itu juga ya. Cuma istilahnya aja beda-beda. Istilahnya aja yang beda. Nah, ada itu ya. Kalau di kita yang ketahui itu bahwa ada yang namanya Surya ya, Mustasar, Rois, Akwan, Katib dan sebagainya ya. Terus ada Tanfidia itu ada ketua umum. Kalau dulu bahasan itu Kiai Hasan Gipo itu, Haji Hasan Gipo itu adalah President of Nahdlatul Ulama. Nah ini menarik juga nih. Ini menarik. Makanya kan saya mungkin saya orang pertama yang menanyakan pada kiai-kiai di grup kiai-kiai itu tentang siapa ketua Tanfidia pertama. Kan kita kenal hanya Suryahnya, bahasa Matahari ya. Kita tidak kenal siapa Tanfidiahnya. Padahal menurut saya itu penting banget. Kenapa? Karena belakangan justru di NU yang diperebutkan, misalnya dalam tanda petik ya, kan Tanfidia. Mungkin karena presiden itu ya. Iya. Jadi kalau Surya kan MPR-nya lah kira-kira ya, legislatifnya. Jadi sebenarnya kan ada argumentasi ataupun pendapat ya, bahwasannya Surya itu adalah min ulama. Tapi kalau Tanfidia itu adalah min ghairil ulama, itu benar. Tapi secara organisasi harus ada pembedaan mana yang mengurusi tentang roda organisasi dan mana yang mengurusi tentang keagamaan. Bukan berarti yang ada di Tanfidia itu bukan ulama. Judulnya sudah Nahdlatul Ulama. Nah, masalahnya di situ. Kan akhirnya terbangun narasi tidak mengetahui sejarahnya Haji Hasan Gipo melakukan narasi yang aneh-aneh. Ini yang saya enggak habis pikir sama beliau. Beliau itu sebenarnya beliau public figure dan sebagainya mengatakan Haji Hasan Gipo itu hanya saudagar dan tidak bisa ngaji dan hanya bisa berbahasa Belanda loh. Ayo dibuktikan secara data konkretnya seperti apa. Jangan membangun sebuah narasi opini yang tidak jelas ketika kita tidak mengetahui data sumber primernya. Padahal Kiai Hasan Gipo, Haji Hasan Gipo itu terdaftar di Prasasti Ampel itu pada waktu pembangunan Masjid Ampel 1925. Ada nama Haji Hasan Gipo Tasvirul Afkar. Nah ini kan masalahnya kan hari ini kita harus mencari sumber data itu. Kita tidak peduli, ataukah kita memang tidak peduli, ataukah memang kita tidak mau tahu, atau kita menikmati yang apa adanya. Nah ini masalahnya. Itu ikhlas atau malas sebetulnya? Wah ini yang jelas kan sama-sama S-nya. Belakangnya kan sama-sama S-nya. Jadi tidak usah ketika, mohon maaf ya, Yai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya menyinggung Ketua Tanfidia Kiai Haji Yahya Stakuf. Ketika beliau ini ada YouTube yang ada di TVNU ya, yang kemarin itu keluar bahwa sejarah Nahdlatul Ulama itu sejarah panjangnya Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa waktu di sejarah nasional Indonesia itu kok hanya sedikit? Berarti kan ini kita harus introspeksi sejarah apa yang sebenarnya kita ceritakan tentang NU hari ini. Loh, saya yakin orang-orang yang ada di tim penggalian sejarah nasional itu adalah orang-orang yang rasional, yang akademisi dan orang-orang dan tidak ada kepentingan ya. Ya kemungkinan seperti itu. Nah, apa sih susahnya seorang ketua Tanfidia ke rumahnya seorang arsiparis NU
Padahal yang menunjuk beliau ini Yai Umar Burhan itu adalah Yai Hasyim Asy'ari sebagai arsiparis Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini sangat pada waktu itu perannya. Di usia 17 tahun pada waktu rapat NU, pada waktu menerima Rekperson tahun 1930, beliau ini masih usia 17 tahun. Dan beliau inilah yang disuruh membaca, diperintah oleh Yai Hasyim membaca doa iftitahnya yang ditulis oleh Yai Hasyim. Tadi yang kepotong. Ada yang kepotong ya, nanti kita lanjut. Ketika kumpul mendirikan Jamiah Ulama, kemudian jadi Nahdlatul Ulama, sampai diangkatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi Rais akbarnya dan bahasan Kipo itu pandangan belum cerita tadi itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita berbicara Rais Akbar, itu sebenarnya pada waktu pencatatan awal itu tidak ada nama Rais Akbar. Rais saja ya. Rais saja dan wakil Rais. Jadi mustazharnya di situ ada Yai Zubair, Syekh Ahmad Gonaim. Yai Zubair itu dari mana tuh? Yai Zubair itu adalah orang Gresik yang sekarang menjadi jalan di Gresik. Kiai Haji Muhammad Zubair itu. Beliau ini sebenarnya ya juga keilmuannya ya, beliau juga keilmuannya mumpuni beliau. Makanya kan menjadi mustazhar itu. Kemudian ada Syekh Gonaim ya, Syekh Gonaim, kemudian ada Doro Muntaha, menantunya Kiai Khalil. Jadi memang tidak ada nama Kiai Khalil di sini. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena memang saya menggali sejarah ini berdasarkan empiris kronologis. Jadi memang seperti itu. Ada mustazhar yang lainnya itu. Kemudian Mbah Hasyim ditunjuk sebagai Rais. Dan wakil Rais itu bukan yang dipahami adalah Muhammad Fakih Sidayu. Sebenarnya bukan. Yang menjadi wakil Rais awal Hobestur Nahdlatul Ulama itu adalah Ahmad Dahlan bin Muhammad Akhyat Kebon Dalem. Loh, kok bisa begitu? Ya memang datanya seperti itu. Karena nanti ada cerita lagi lah, nanti dari keluarga sendiri yang bilang lah. Jadi memang catatan awal di Abu Bakar Aceh, Suara Nahdlatul Abbas, di mana bukunya yang Kiai Umar Burhan itu dan sebagainya, di situ jelas. Terus kemarin mengeluarkan bukunya Kiai Wahab Asbullah, kemudian ada bukunya Kiai Abdul Halim. Itu yang menjadi wakil Rais itu Ahmad Dahlan Akhyat Kebon Dalem, bukan Muhammad Fakih Sidayu. Wah, tapi itu di catatan-catatan yang beredar dan yang berkembang itu belum ada revisi ya? Sebenarnya sudah ditulis di biografinya Kiai Abdul Halim, biografinya Kiai Abdul Wahab Asbullah, di biografinya Kiai Abdul Wahid Hasyim itu sudah ada semua. Dan tidak pernah, ngapunten, saya mohon maaf sekali kalau memang dalam tulisan-tulisan ini tidak ada yang namanya tongkat dan tasbih. Saya mohon maaf. Sekarang kita mau mengambil versi yang selama ini dipercaya dan berkembang di kalangan warga Nahdlatul Ulama, bahwa berdirinya NU itu adalah melalui dawuh Syekhona Khalil yang beliau menitipkan tongkatnya lewat Romo Yai As'ad Syamsul Arifin, kemudian dibawa ke Mbah Hasyim Asy'ari. Nah itu apa catatan sejarahnya ada, atau mungkin panjenengan ada pandangan lain, itu ada penemuan lain? Nah, kalau ayo kita lakukan penelitian ulang tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Saya akan bertanya di situ. Kalau berhubungan dengan Kiai Khalil, berarti kita harus menghubungi keluarga Kiai Khalil. Yai As'ad mondok Kiai Khalil itu tahun berapa? Di usia berapa? Yai Khalil di usia berapa?
Nah, kemudian ketika Yai Asad mendapatkan tongkat dan tasbih, itu tahun berapa? Dan kemudian NU berdiri tahun berapa? Kalian bisa jelaskan nggak tahun berapa Kiai Asad mau dari Syekhona Khalil? Kalau untuk urusan itu saya belum meneliti, tapi cuman ada beberapa informasi kemungkinan dari keturunannya Khalil itu bilang bahwa ketika Kiai Khalil Bangkalan itu beranjak sepuh, yang merawat beliau adalah muridnya, santrinya beliau yang bernama Kiai Ketip atau Kiai Khotib. Dan itu saya dapatkan berita informasi ini belum saya verifikasi sebenarnya, cuman tidak untuk tidak saya simpulkan atau sebagai ini hanya hipotesa, kesimpulan sementara saja, tidak bisa ini menjadi itu. Jadi Kiai Khalil Bangkalan itu wafat 1925. Sedangkan NU berdiri 1926. Menarik juga ini. Apakah bisa misalnya jarak antara penyerahan tongkat dan tasbih itu sampai 1 tahun atau 2 tahun baru dilaksanakan? Itu penting juga. Ini kan menjadi hal yang apa ya? Organisasi berdiri itu pasti ada sebuah latar belakang. Iya. Organisasi itu berdiri karena ada sebuah funding atau yang membiayai. Organisasi itu tidak hanya 1-2 orang, tapi Tim ya. banyak orang yang mempunyai kepentingan yang Sama. dengan peran-peran masing-masing. Iya. Saya cuman seperti ini, saya titip pesan aja. Saya manusia juga, saya juga punya salah. Ayo kita bersama-sama kembali merefleksikan sejarah Nahdlatul Ulama berdasarkan empiris, kronologis, dan pendekatan organisasi. Ini yang saya maksud. Kita tidak harus ego, masing-masing ego. Saya cucunya Yai Hasim, saya cucunya Kiai Mas Alwi, saya cucunya Kiai Wahab. Tidak seperti itu. Beliau tidak seperti itu. Dan tidak ingin begitu ya? Tidak ingin begitu. Oke. Kalau begitu tadi kan belum sampai kepada finalnya, sampai pengangkatan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai Surya dan Mbah Hasan Lupa sebagai Tanfidiyah itu prosesnya bagaimana? Nah, setelah deklarasi itu dan kemudian disepakati nama, nah itu baru dibentuk pengurus. Surya, kemudian Tanfidiyah. Makanya saya pernah mendapatkan cerita. Ini tidak perlu dijadikan sebuah narasi yang kemudian penting, tidak. Tapi ini hanya sebagai sumber sekunder saja. Oke, walaupun ini cerita, mungkin satu saat orang daripada bertanya-tanya itu panjenengan dari mana cerita itu? Saya dapat dari kakek, dari ayah juga seperti itu. Bahwa dulu ketika yai sepuh itu rapat di luar, kiai muda itu menjaga di luar, di dalam, kiai muda ini di luar menjaga kiai sepuh yang ada di dalam langgarnya Kiai Musokerto Paten. Di situ ada Kiai Abdullah Ubed dengan pasukan Subhanul Watonnya atau Gerbas itu, gerakan motor gede Surabaya, motor besar Surabaya. Nah, akhirnya saya beberapa kali saya diskusi dengan adik sekaligus guru saya KNU-an itu. Siapa namanya? Yahya Muhammad. Yahya Muhammad ini cucu dari Kiai Burhan, Kiai Umar Burhan yang nulis buku itu. Iya, sang dokumenter ya. Saya diskusi, iya Cak, ini bahasa Surabaya. Iya Cak, bener. Mbak Abdullah Ubed ambek Subhanul Waton nang jopo. Baru dipanggil oleh Kiai Mas Ali untuk menjadi awan. Karena masih muda. Waktu itu ya. Ya Abdullah Ubed sekitar 26 waktu itu. Dan tidak seperti hari ini ngapunten. Kalau dulu kiai-kiai itu untuk menjabat sesuatu itu kan dorong-dorongan, nggak rebutan. Iya. Nah, tapi tidak tahu apakah hari ini berubah, saya juga tidak tahu. Biarkan beliau sendirilah yang dapat menilai pribadinya masing-masing. Yang ngaku maksudnya itu. Ya. Jadi memang perjalanan panjang Nahdlatul Ulama, refleksitas dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu memang perjalanan panjang, mulai dari 1914 sampai
1926 baru terakomodir dan terakumulasi di Nahdlatul Ulama. Sebenarnya ada beberapa. Jadi waktu itu langsung ada penunjukan atau aklamasi atau ada pemilihan? Pemilihan rapat. Langsung menunjuk Yai Hasyim sebagai suriahnya. Sebagai Rois. Rois ya, istilahnya Rois ya. Itu. Karena kan Yai Hasyim itu kan Allah ya. Masya Allah beliau. Beliau orangnya itu elegan, tenang, dan tidak gerusa-gerusu. Jadi memang banyak perspektif yang harus beliau pikir untuk mengeluarkan sebuah keputusan dan sebagainya, tidak ujuk-ujuknya. Sedangkan keluarga Surabaya kan, ya Syarif kan tahu sendiri. Ya keluarga Surabaya itu seperti apa? Ya atos. Itu dari memang Yai Hasyim. Jadi memang waktu itu akhirnya Mbak Kiai Wahab Abdul Wahab Hasbullah sebagai katib, kemudian wakil katibnya itu ada Abdul Halim itu masuk ya wakil katib kalau nggak salah itu. Kemudian Akwan itu banyak orang Surabaya, termasuk Yai Hasbullah Ampel, terus kemudian Yai Abdullah Ubed, kemudian ada Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz, Yai Ridwan Abdullah, banyak Yai Syarif Jagalan, itu Yai Amin Abdul Syukur, Yai Amin Praban, banyak sekali memang orang-orang Surabaya. Kenapa ditunjuk orang-orang Surabaya waktu itu? Karena memang pusat dari pergerakan itu masih ada di Surabaya. Kita tidak menafikan yang Jombang, kita tidak menafikan yang Pasuruan atau Malang dan sebagainya. Tapi yang dekat dengan pemerintahan waktu itu adalah Surabaya. Untuk akses, baik itu akses perdagangan, akses komunikasi, kemudian akses propaganda dan sebagainya. Itu di Surabaya. Itu. Jadi memang media waktu itu sangat efektif. Seperti suara Nahdlatul Ulama, kemudian ada utusan Nahdlatul Ulama, kemudian ada berita Nahdlatul Ulama. Itu adalah akumulasi. Sebenarnya itu sudah digagas sebelum-sebelumnya. Mbah Hasan Ghibu ini pernah menjadi wakil ketua surat kabar utusan Hindia. Luar biasa ya. Hasan Ghibu itu wakil ketua. Dan beliau ini waktu itu beliau ikut SI. Dan kemudian pengalaman beliau di surat kabar utusan Hindia ini ditelurkan dalam dibawa ke Taswirul Afkar. Awalnya tahun 1919, di mana di situ redakturnya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Dan ada tim propagandanya di situ, ada tim penulis artikel dan sebagainya. Tidak lepas dari ya dua orang ini. Luar biasa ya. Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Alwi bin Abdul Aziz. Ya. Memang banyak catatan-catatan itu. Yang kemarin ini saya sudah punya artikelnya Kiai Mas Alwi sebenarnya. Ini alhamdulillah dari majalah Lazis dari Kecamatan Genteng itu sudah mengupload di majalahnya itu edisi kedua sekarang. Kan sudah. Oke, saya kembali ke tadi ya, proses lahirnya NU itu kan seperti kita ketahui selama ini bahwa proses lahir NU itu kan kelihatannya sangat dramatis dan sederhana. Dengan karomahnya Mbah Syekhona Khalil, kemudian ngutus Kiai As'ad datang ke Hasyim Asy'ari sampai tidak berani juga membuka tasbih yang di lehernya karena. Ya. Nah, menurut panjenengan ini analisa saja ya. Peristiwa itu dalam kategori benar atau perlu dianalisa kembali dengan pandangan seorang sejarawan loh ya, meneliti sampai pandangannya. Karena memang dari sejarawan sendiri itu tidak bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Ya. Karena memang buktinya tidak ada dan itu hanya sekedar cerita tutur bahwa ini harus dibuktikan. Tapi nggak ngapunten. NU berdiri itu karena memang ada sebuah faktor latar belakang, termasuk berkembangnya aliran yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridho, pembaruan ya. Nah, kaum orientalis itu, kemudian kaum Wahabi, Mujassimah, Mu'tazilah, kan banyak waktu itu. Hanya NU yang berpedoman pada 4 mazhab.
Sebenarnya NU itu bisa sebenarnya. Waktu itu memang ada kemandirian, beragama tanpa bernegara. Siapapun pemerintahnya, NU tidak akan memberontak. Karena memang negara harus mengatur tentang kehidupan beragama. Iya. Yang penting NU itu bisa menjalankan sunnah Al-Quran hadis, sunnahnya Rasulullah, 4 khulafaur rasyidin, 4 mazhab dan imam-imam yang lainnya, kemudian ijma' qiyasnya seperti apa. Ini kiai NU. Untuk masalah pembiayaan organisasi sudah tidak khawatir NU waktu itu. Ada tujarnya. Saudagar-saudagarnya sudah banyak. Ada Surya Sumirat. Enggak, tadi itu proses berdirinya itu loh. Ini kok begitu dramatis ya? Apa? Kan kesannya hanya 3 orang tadi itu. Syekhona Khalil, Kiai As'ad, Basim. Yang lain sepertinya tidak ada sama sekali gerakan. Kan itu yang dikesankan selama ini. Analisa panjenengan ini penting buat kita supaya jangan sampai NU kita ini dijadikan sasaran kritikan orang lain, kemudian kita tidak berdaya untuk memberikan respon jawaban ya gitu. Nah itu mohon di Kalau analisa dari sisi sudut pandang saya sebagai seorang akademisi ataupun sejarawan, maka hal seperti itu mohon maaf sekali tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Analisanya kan tadi panjenengan sudah mulai buka ya. Wafatnya Mbah Hasyim Syekhona Khalil 1925, berdirinya NU 26. Mungkinkah jarak antara sebelum, tentu kan harusnya 25 awal paling tidak kan? 25 beliau sudah mengirimkan tasbih dengan jarak tempuh Madura sampai Jombang itu berapa hari ditempuh dengan kendaraan apa? Kemudian oke lah kita anggap setahun. Mungkinkah dalam jarak setahun itu kemudian baru berdiri NU sehingga ada kesan bahwa Mbah Hasyim kok menunda dawuh kalau memang itu sudah dawuh, sudah ACC. Coba panjenengan bisa analisa ya. Ini secara analisa empiris, secara kronologis. Silakan kalau kita dari sisi akademisnya, silakan itu menjadi pedoman. Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Pertanyaannya di sana. Dan kemudian yang kedua, saya tidak sepakat ketika Yai Khalil memerintahkan Yai As'ad untuk memberikan itu, Yai Hasyim harus mendirikan Nahdlatul Ulama. Saya tidak sepakat. Karena apa? Nahdlatul Ulama itu nama yang diusulkan Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz ketika deklarasi. Dan itu tidak melibatkan Syekhona Khalil? Tidak. Atau ada mungkin utusan yang berangkat sowan beliau? Tidak ada, karena Kiai Khalil sudah wafat. Oh iya, sudah wafat ya? Sudah wafat beliau. Atau begini, mungkin Syekhona Khalil itu meng-ACC bukan namanya, tapi mendirikan organisasi gitu. Boleh, silakan. Cuman misalnya seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa katakan, bahasa-bahasa pengacara ya. Ya itu tuntutan itu kan harus kita jelaskan timelinenya seperti apa. Kadang kita tidak mempelajari timeline itu. Kalaupun yang berperan itu hanya Yai Hasyim, maka saya tidak sepakat. Saya akan bertanya, apakah seorang Yai Hasyim bisa mengumpulkan seluruh ulama? Kan pasti butuh pembiayaan. Kita flashback ya, flashback zamannya Rasulullah. Siapa sih orang yang paling berperan penting dalam dakwanya Rasulullah? Pasti istrinya, berbicara Sayyidah Khadijah. Kan pasti ada peran-peran di situ. Kita tidak bisa menokohkan seseorang tapi berbicara tentang organisasi. Artinya gini, kan yang terbayang di mindset kita selama ini adanya 3 orang yang muncul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Iwa Hawasburo, dan Syekh Bisri Samsuri. Ada kesan gitu, ada kesan bahwa beliau bertiga membuat NU, kemudian baru ngundang yang lain, kan itu yang terkesan selama ini. Padahal memang seharusnya kita kan mulai berangkat, kenapa ini bisa terakumulasi ke dalam 3 tokoh ini proses yang panjang ini seharusnya diceritakan. Kalau dalam istilah saya,
Jangan sampai kita menokohkan seseorang kemudian menafikan yang sebenarnya juga ada fungsinya besar, atau jangan-jangan juga besar di situ. Seperti partai politik misalnya Umat Islam punya P3 dulu, orang tahunya kan Naro, Haji Naro, ya kan? Tidak tahu bahwa sebetulnya ada Kiai Masykur, ada Isabel Zuhri, semuanya yang melahirkan, dan justru kiai-kiai yang besar ini tidak mau. Udah kamu aja, Naro aja. Nah, proses-proses seperti itu mungkin perlu diingatkan kembali. Saya syukur berharap panjenengan bisa menginventarisir secara utuh kiai-kiai yang sempat terekam dalam catatan, segera dibuat buku yang baru. Kan panjenengan sudah punya beberapa manuskrip lah, istilah sekarang ya, naskah lama yang menurut saya itu A1 lah, kredibel ya, sangat kredibel. Supaya jangan kemudian kita mewariskan sesuatu yang masih mukhtalaf fih, kalau bisa yang sudah mujma' alaih lah, mutafakun alaih paling tidak disepakati. Saya sih berharap nanti akan ada kita bedah seminar. Saya sebenarnya sudah rencanakan dengan teman-teman pada suka untuk mengadakan seminar besar tentang perjalanan panjang NU dari mulai kehamilan lahir sampai mudah-mudahan sih mulai dari embrio terus sampai menjadi jadi bagaimana proses lahirnya, dan kita ingin seminar itu kemudian merekomendasikan pembuatan sejarah komprehensif melibatkan semua zuriyah, ya kan, dan orang-orang yang menjadi syuhada waktu itu, saksi-saksinya. Saya berharap nanti ada waktu kita akan bicara lebih panjang dalam seminar, dan saya anggap panjenengan bertanggung jawab di sini kan. Harus. Artinya panjenengan juga harus menebus dosa-dosa ngomong yang tadi itu, yang gegabah itu. Oke, ini ya, saya waktu itu ada kunjungan dari PWNU Jawa Timur itu. Di situ ada Prof. Haki, ada Ketua Les Bumi, kemudian ada dari salah satu keluarga Gibo itu, kalau tidak salah di posisi PW itu beliau sebagai sekretaris, namanya Edi Yakub, kemudian dan juga beberapa Mas Taufik itu, terus kemudian ada satu lagi itu saya juga tidak kenal. Waktu itu Kiai Hisni Umar Burhan itu bilang, ayo kita gali sejarah Nahdlatul Ulama sesuai bukti primernya, data sumber primernya. Itu yang pertama. Ayo kita bentuk tim dan menghadirkan dalam tim itu adalah keturunan para muassis yang mutasil ya, yang nasaban wasanadan ya. Iya. Sudah, itu sudah ada, tapi sampai hari ini tidak ada kabar sama sekali dari PWNU Jawa Timur. Oke, kalau begitu menurut panjenengan bagus nggak kita gulirkan di tingkat nasional? Silakan. Keluarga dari Yai Umar Burhan siap. Saya mohon data nanti panjenengan siapa saja yang bisa dihadirkan. Mungkin pada suka siap. Jadi kalau saya, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah adik saya, yang juga guru saya sebenarnya. Itu Mas Yahya Muhammad. Dan yang ketiga adalah putra dari Mbak Umar. Beliau kan sebagai yang sepuh lah. Dia hanya mengamini. Gus, itu bagian dari mimpi lama saya dengan teman-teman pada Pekan Dakwah Sunan Kalijaga, dan insya Allah kita siap untuk menjadi KPU-nya lah. Penyelenggara ya, penyelenggaranya. Saya kira nanti kita ngobrol lagi deh. Siap. Jadi yang penting ini, sekarang PR panjenengan itu tadi, kapan kita akan bedah bersama-sama secara terbuka tentang sejarah berdirinya NU, supaya kita punya buku yang pasti satu saat bisa jadi rujukan. Sebab kalau ini belum selesai, kita malu mengajukan ke negara juga. Untuk apa ini buku yang diperselisihkan kok dipertontonkan? Kita ingin satu sejarah, kita sebarkan, kita berikan. Saya kira itu, Gus. Siap. Malam ini kita sudah cukup banyak bincang-bincang dengan pakar sejarah muda, sekaligus juga yang merupakan bagian dari perjalanan hidup Nahdlatul Ulama, bukan sekedar peneliti, bukan sekedar pengkaji, tapi juga bagian dari jaringan darah Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dan insya Allah akan eksis selamanya. Atas nama semua
pemirsa pada Suka TV dan khususnya pribadi juga, saya menghaturkan banyak terima kasih. Dan sebelum ditutup nanti, saya ingin beliau bisa tunjukkan beberapa tulisan yang di copy ya, yang huruf Jawa, Jawa Pegon, sebagai naskah otentik sejarah Nahdlatul Ulama. Saya mohon nanti panjenengan sambil closing bisa tunjukkan beberapa tulisan, walaupun tidak dibaca, cuma diperlihatkan bahwa beliau tidak bicara berdasarkan pikirannya sendiri, bukan menganalisa, tetapi beliau benar-benar punya datanya, kemudian juga dianalisa sekaligus dibicarakan dengan orang-orang yang memang berkompeten dalam masalah ini. Silakan. Jadi memang di Suara Nahdlatul Ulama ini, wilangan pertama ini tercatat tentang jaringan pondok pesantren yang dicatat oleh Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz dan Kiai Abdul Wahab. Ini jaringan pondok pesantren Surabaya, Mojokerto. Ini buku dicetak tahun berapa nih Gus kira-kira? Ini Tulisan ini kan majalah ya? Majalah, jadi 1346 Hijriah. Oh, Sekitar 1927. 1927. ini covernya seperti ini atau? Sebenarnya tidak. Oh, ini kan diganti saya kan? satukan. Oke. Saya satukan karena memang yang aslinya ada di rumah arem-arem itu. Oh, ini luar biasa, sudah ada. Jadi itu yang membuktikan bahwa di Surabaya itu ada jaringan pondok pesantren. Ini seperti ya. Jadi di beberapa naskah ini kan juga ada Taswirul Afkar, juga SI. Ini tahun 1966. Ini pada waktu pemerintahan Sebenarnya pendengar punya naskah yang berbahasa Belanda juga ya? ada. Jadi saya punya bahasa Belanda itu beberapa. Saya mengambil naskah tentang Nahdlatul Ulama yang di situ adalah, kalau di bahasa Indonesia kan itu, bahwa Nahdlatul Ulama itu dipropagandai dan diperakarsai oleh Yai Surabaya. Itu tahunnya ngomongnya begitu, buku bahasa Belanda dari mana? 1931. Ya, tahunnya bahwa isinya seperti itu dari mana? Ada buku judul buku ya. Itu namanya, judul bukunya adalah The Nationalist Beweging Netherlands Indies. Ya, maksud saya panjenengan memahami bahwa isi buku bahasa Belanda itu seperti itu dari mana? Nah, saya Apa bisa sendiri baca bahasa Belanda? kalau dulu ya saya terjemahkan terlebih dahulu, kemudian saya transfer ke saudara saya yang ada di Belanda, cucunya Kiai Mas Mansur. Oh, gitu. Jadi Untuk memang mentaskehkan naskah gitu. awalnya dari sini, dari bahasa Belanda. Oh, bahasa Dari bahasa Belanda. Belanda. Itu Beliau ada di sana, panjenengan saya kirim, itu baru. artinya nggak bisa baca dong itu ya? Kalau baca bisa, tapi mengartikannya kan nggak bisa. Sama aja, bohong. Nah, ini arti sebuah kejujuran ya kayak gini ini. Dia kan nggak menyakitkan loh. Iya. Ya memang nggak bisa. Nggak bisa. Maka kita Hanya kirimkan bisa ke sana. membaca tapi tidak bisa mengartikan. Harusnya kita serahkan ke sana, kemudian hasil terjemahannya panjenengan baca kembali. Baca. Nah, itu jujur itu penting lah. Jadi memang saya kenapa saya mencari waktu itu Nahdlatul Ulama, subbab tentang Nahdlatul Ulama. Ternyata tidak ada. Tapi setelah saya baca, lah kok masuk dalam bab syariat Islam. Nah, akhirnya ketemu, saya ketik ulang. Kalau yang bisa saya baca, saya transfer itu, saya di Google. Naskah aslinya panjenengan mesti ada nggak? Ada. Yang berbahasa Belanda itu. Ada. Nah, kira-kira siapa yang di Belanda itu? Cucunya Kiai Mas Mansur. Masih ada? Masih ada. Bisa nggak dihadirkan satu saat untuk membaca itu? Atau apakah beliau selesai menerjemahkan itu semuanya? Enggak, ya hanya NU-nya itu saja. Saya ambil artinya kan itu saja. bab NU lah gitu ya. Tulisannya itu enggak banyak. Hanya beberapa paragraf. Itu campur dengan berita yang lain ya? Masuk dalam bab syariat Islam. Oh, bab syariat Islam. Ya. Masuk di sana. Makanya saya baca di daftar isi itu saya baca enggak ada yang namanya NU. Tapi ketika saya baca dalamnya, loh kok saya menemukan kalimat Nahdlatul Ulama. Ada di bab syariat Islam. Ada yang saya terjemahkan di Google Translate. Depel untuk bahasa Belanda itu kadang saya kirim ke sana untuk menyesuaikan susunan katanya itu seperti apa.
kalimatnya seperti apa. Iya, Akhirnya saya kira gini. Terima kasih Bang ya. Saya berharap bahwa saudara-saudara saya dari warga Nahdlatul Ulama yang punya naskah, punya manuskrip, punya dokumen, segera kumpulkan dan bisa komunikasikan dengan di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, bisa di komentar, bisa dapat satu saat kita akan bedah bersama dengan pakarnya ini. Kita akan bedah bareng-bareng. Mungkin ini pengabdian kita untuk NU dan Nusantara. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk monggo di closing dulu, baru nanti saya closing dengan apa kalimat terakhir. ya, terima kasih Yai Saiful Rahmat sudah panjang lebar mendengarkan saya. Saya berharap sekali dari PBNU, dan dari PBNU ini menggali sejarah yang memang benar-benar itu sejarah, tanpa ada sebuah kebohongan atau di illusory truth effect ataupun yang lainnya atau kepentingan apapun. Karena dalam sejarah ini bukan hanya sebuah fakta dan teori. Dari sejarah inilah ada pengalaman pelajaran hidup di masa lalu, masa sekarang dan masa depan, sehingga kita menjalani kehidupan ini bisa secara bijak. Ayo kita gali bersama. Tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih cerdas, tidak ada yang lebih tahu, dan tidak ada yang tidak tahu. Kalau kita bersama-sama, itulah muassis Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Gus Arsusani. Kebenaran itu fakta, bukan susunan kata-kata. Tapi siapa yang melupakan sejarah, dia akan kehilangan arah. Sebelum pungkas, izinkan saya mengajak kita semua yang menyaksikan tayangan ini untuk membaca suratul Fatihah yang kita persembahkan kepada para muassis, para pejuang yang telah melahirkan Nahdlatul Ulama. Semoga mereka beliau-beliau semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mewarisi semangat perjuangan dan keikhlasannya. Al-Fatihah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama oleh Syarif Rahmat Hidayatullah. Dan semoga saja ini bisa mencerahkan kita dengan mengetahui sejarah-sejarah NU agar tidak terhasut oleh doktrin-doktrin para pemecah belah bangsa. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.